Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal arifin bimudawamati zikri fi kulli waqtin wahin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuqtatis surafa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati fi dinil haq wa sairil muhtadin minal umamil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Faya ikhwanil kiram, alaikum bitaqwallah rabbal alamin wa uzlifatul jannati lil muttaqin. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Seraya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda agung Nabi akhir zaman yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mengikuti jejak risalahnya sampai akhir zaman. Saat ini kita berkumpul seraya tersimpuh di masjid yang mulia ini bukan saja melaksanakan rutinitas, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita menjalankan sebagian dari syariat Islam, yakni ibadah sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua beserta seluruh keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, salah satu di antara kelebihan manusia daripada makhluk lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal dan pikiran sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan lebih dari itu bisa menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Sehingga muncullah apa yang sering kita sebut dengan kemodernan yang disebabkan oleh pesatnya pengetahuan umat manusia melalui akal dan pikirannya. Kemudian muncul pula berbagai istilah yang tidak pernah dikenal pada era-era sebelumnya. Seperti istilah milenial dalam berkomunikasi sesama umat manusia. WhatsApp tidak dikenal zaman dulu, juga YouTube, Instagram dan lain sebagainya adalah buah karya anak manusia yang terus berkembang membawa kepada kemajuan zaman. Hadirin rahimakumullah. Di satu sisi kita semua bangga dengan berbagai kemajuan di alam raya ini. Tapi di sisi lain kita juga sangat miris dengan adanya fenomena degradasi moral yang terjadi di zaman yang serba canggih ini. Salah satunya adalah dengan maraknya peredaran gelap narkoba yang sangat meresahkan kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti tentang haramnya narkoba ini sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala,
Mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Kosakata al-khamru yang sering dimaknai dengan minuman keras sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, bahkan jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dalam bentuk yang sangat sederhana, berupa air minuman yang bisa memabukkan dan membuat peminumnya menjadi hilang ingatan. Kemudian pada perkembangan zaman, khamar berubah menjadi berbagai jenis yang sekarang populer disebut narkoba, yang terdiri dari narkotika, yakni sejenis obat yang dapat membantu rasa nyeri, mengganggu kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Tentunya sangat membahayakan andai disalahgunakan melebihi dosis yang dianjurkan medis. Selanjutnya ada yang namanya psikotropika, yakni jenis obat-obatan yang dapat merusak sistem saraf pusat pada otak sehingga mengganggu psikis atau mental seseorang. Ada lagi yang disebut dengan zat adiktif, juga memicu ketergantungan dan merusak kerja pada otak manusia seperti nikotin, alkohol, obat penenang, dan sejenis. Ma'asyiral muslimin yang mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat besarnya mudarat yang ditimbulkan akibat narkoba ini, tentu saja Islam sangat melarang terhadap penyalahgunaan narkoba. Bahkan bukan saja bagi pemakainya, akan tetapi seluruh yang terlibat dengan narkoba ini akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa syakiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiruha wa mu'tasiruha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang minta diantarkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruwi'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yu'ta bisyaribil khamri yaumal qiyamati muswadda wajhuhu muzraqatan ainahu mutazalliyan lisanuhu ala sadrihi yasilu bisaqiha misladam ya'rifuhun nas yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelak para peminum khamar akan dihadirkan di hari kiamah dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya. Dari kedua betisnya mengalir sesuatu seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Bukan itu saja, narkoba itu akan merusak nilai-nilai ibadah kita. Juga diberi azab yang sangat pedih di yaumal akhir kelak. Sebagaimana dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum khamar maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika dia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Akan tetapi jika dia melakukannya kembali maka Allah tidak akan menerima salatnya kembali 40 hari. Jika dia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Namun jika dia kembali melakukannya maka Allah tidak akan menerimanya lagi salatnya 40 hari. Bila dia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila dia kembali melakukannya pada kali keempat maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Dan setelah itu jika dia bertaubat maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Dan dia akan diberikan minuman dari sungai Khabal. Kemudian ditanyakan, wahai Abu Abdurrahman, apakah itu sungai Al-Khabal? Beliau menjawab, yaitu sungai dari nanah penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, seyogyanya seluruh komponen untuk sama-sama ekstra keras, memantau dan memperhatikan agar tidak sampai
terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga beredar di kalangan anak bangsa yang pastinya akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merobohkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat, juga akan mengakibatkan merajalelanya kejahatan. Dalam hal ini Allah mengisyaratkan, innama yuridus syaiton ayyuki bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 91. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Siksaan akhirat bagi pencandu khamar itu yang pertama, pencandu khamar itu disamakan dengan para penyembah berhala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasanin. Pecandu khamar itu seperti penyembah berhala. Yang kedua, pencandu khamar diancam tidak masuk surga. Dari Abu Darda ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah mudminu khamrin. Pencandu khamar itu tidak akan masuk surga. Hal ini memang benar adanya. Para pemabuk biasa membuat kerusakan. Mereka membuat keonaran, buat kekacauan, saling bertengkar, saling benci. Bahkan mabuk bisa menjadi biang maksiat seperti halnya zina, bahkan pembunuhan. Khamar memang biang kerusakan atau induk berbagai macam kejahatan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia menyatakan, jauhilah khamar, karena khamar itu merupakan induk segala keburukan. Utsman bercerita, dahulu ada seorang abid. Abid itu ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian, dan ia disukai oleh seorang pelacur. Pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan, kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian. Abid itu pergi bersama pembantu itu. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah sang pelacur, segala pelacur itu menutup rapat semua pintu rumahnya. Dan tak ada orang lain, mata sang abid tertuju kepada sosok wanita cantik, yang sangat cantik dan seksi, sambil membawa secawan khamar, dan di dekatnya ada bayi yang masih kecil. Wanita tersebut berkata, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau mau bercinta denganku. Atau engkau ikut minum khamar barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini. Kalau engkau menolaknya, maka saya akan menjerit dan berteriak bahwa ada orang yang memasuki rumah. Akhirnya sang abid bertekuk lutut, dia berkata, zina saya tidak mau, membunuh juga tidak. Lalu ia memilih meminum khamar. Seteguk demi seteguk hingga akhirnya ia mabuk. Dan setelah mabuk hilanglah akal sehatnya. Yang pada akhirnya ia berzina pada pelacur. Dan juga membunuh bayi tersebut. Lantas Utsman berkata, Fajatanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wa idmanul khamri illa la yushika ayyukhrija ahaduhuma sahibahu. Karena itu jauhilah khamar. Karena demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Ada hadis yang menyebutkan al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Dan memang ada yang mati dalam keadaan mabuk, bahkan ada yang kena penyakit kronis gara-gara menjadi pecandu narkoba dulunya. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga kita bisa saling mengikatkan dan Allah memberi kita taufik untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kita semua berharap para pelaku yang terlibat narkoba ini diberi hukuman yang seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera dan menghentikan langkah-langkah orang tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dengan mengorbankan keselamatan bangsa dan negara bahkan dunia. Bahkan negara tercinta Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 secara khusus telah mengatur tentang masalah narkotika. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa peredaran narkoba ini terus bergulir? Ibarat pepatah mengatakan anjing menggonggong kapilah berlalu. Yang tertangkap banyak, tetapi yang beredar juga semakin banyak. Siapa yang harus disalahkan? Orang tua kah? Ustaz kah? Aparat negara atau siapa? Mari kita bergandeng tangan dengan tidak saling menyalahkan, tetapi sama-sama mengawasi seluruh elemen, seluruh unsur dari orang tua, kemudian lingkungan masyarakat, dari yang terkecil sampai besar, sama-sama membantu aparat untuk mengawasi anak-anak kita dan keluarga serta tetangga kita. Semoga mereka dijauhkan dari barang haram ini. Sehingga tercipta lingkungan yang agamis, dijauhkan dari berbagai kesesatan yang membawa kemaksiatan untuk menuju negara Indonesia yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa tub alaina innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala i'lamu annallaha amarakum bi amrim bada'a fihi binafsihi wa malaikatihi. Qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wardallahumma an khulafair rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ja'ala hadzal balada aminan mutmainna wa saira biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma hafaz alaina amnana wa imanana wastiqrarana fi autonina wa aslih sultanana wa aslih wulata umurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.